Ada pertanyaan, Afwan Ustaz, barakallahu fiik, wa fiika barak, melihat perkembangan dan peta dakwah salafiyah di tanah air. Kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya Turaf di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya Turaf. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya Turaf dan sering berhubungan dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali, sampai-sampai ketika sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang magister tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik. Anak baru ngomong itu, coba lihat seperti Yusuf Ba'isa. Belum selesai saya ngomong apa Ustaz? Kalau Yusuf Ba'isa kami mengatakan dia bukan salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Nah, bagus. Kalau memang bukan salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya sehingga umat mengira bahwa dia adalah salafi? Ya, ini kan dalam rangka munasohah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah kalau nasihat ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi, hati-hati syubhat. Antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab, tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, George Bush itu, antum berharap nggak dia masuk Islam? Menjadi mukmin yang benar, bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insya Allah. Hah? Tentu kita semua berharap semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang-orang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa disampaikan bisa dengan datang ke rumahnya. Afwan Ustaz, Anda melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya Ustaz, Anda mohon antum untuk rujuk. Salam kedua, ketiga. Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku, kitab para ulama. Nih ya Ustaz, baca. Kalau terus dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat, dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa antum adalah satu manhaj dengannya. Maka di sini efek negatifnya lebih besar daripada maslahah yang diharapkan. Barakallahu fikum. Yusuf Utsman Ba'isa dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman, yang akhirnya Syekh Mubin dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf Ba'isa? Dia ditanya, ya Ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khaliq, atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, kata si penanya. Maka orang ini menjawab, sebenarnya, hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti. Sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya. Di sini ada syubhat nggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan?
Bukan? Siapa ini? Abdurrahman Abdul Khalik. Barakallahu fiik. Nah, tidak ada syubhat ya. Tidak ada khilaf. Nah, mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Barakallahu fiik. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, kata-kata ilmiah. 1. Kedua, ini latihan syubhat ini. Iya, pokok. Syubhatnya tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. 1 tadi betul disebutkan khilaf ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, nggak perlu kita bersisi. Ya. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, betul. Iya. Khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik. Diangkat suaranya. Sudah makan siang kan? Nah. Barakallahu fiikum. Malu dia, grogi lah. Mungkin yang lainnya, fadhal, tetap jawab. Ya, itu betul 1 tadi saya sebutkan, jazakallahu khair. Anak ingin yang kedua, biar agak tegang. Nah, fadhal. Abu Zubair, Syekh Abu Zubair, fadhal. Hah? Ya. Oh. Iya, betul. Bagus, 60 nilainya. Nah, cukup sudah. Anak jawab sekarang, biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Yang dipahami oleh pendengar bahwa khilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahdzir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Padahal tahdzir itu dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mubil, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini syubhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahdzir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab, saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, lah khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud. Bagaimana menyikapi pemerintahan kerajaan Saudi? Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat ini. Nah. Khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi. Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir, nah. Lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam. Masjid-masjidnya, masyayiknya, ulamanya,
Dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya, masih diperselisihkan Muslim ataukah negara kafir. Apalagi yang lainnya, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya, sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan Muslim. Itu makna implisitnya. Coba perhatikan syubhat itu. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi, Muslim ataukah sudah tidak Muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun Islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdul Khalik apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir, sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara Muslim, Pakistan negara Muslim, Yaman negara Muslim. Jadi dari sini, dari penjelasan orang dai resmi Ihya Turas ini yang bernama Yusuf Daisa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul Khalik adalah seorang berpaham Khawarij. Maka hati-hati dari dai ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kemudian yang kedua dai diantaranya Abu Qatadah, hati-hati dari orang ini. Barakallahu fikum, murid terbalik Syekh Mukbil. Nah, murid terbalik bukan murid terbaik. Nah, lam L-nya jatuh hilang. Nah, pertanyaan berikutnya, dan masih banyak yang lainnya. Apa manhaj Ja'far Umar Talib? Khawarij. Nah. Politikus. Apakah, pertanyaannya, kalau ada seorang ustadz yang menerima dana dari Ihya Turas, kemudian kita katakan dia sebagai turafi atau sururi, padahal mereka tidak berpaham sururi atau turafi yang mengkafirkan. Naam, kita katakan turafi karena dia dengan sikapnya tadi dirasa ataupun tidak akan memuluskan program-program Ihya Turas yang seperti saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kita katakan turafi karena sikap dia, apalagi dia seorang ustadz, akan dipahami oleh umat bahwa yayasan Ihya Turas adalah baik. Tetapi kita tidak akan mengatakan dia turafi atau sururi apabila dia setelah menerima bantuan itu dia mengadakan muhadarah, ceramah-ceramah atau tulisan bahwa Jamiah Ihya Turas adalah jamiah yang berpaham Khawarij. Nah, nanti dikatakan nggak bisa balas budi, Ustaz. Justru itu balas budinya. Nasihat dan tahzir antum itu balas budi terbaik untuk Ihya Turas supaya melepaskan dirinya dari kesesatan mereka. Nah, Masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam ini. Apa hukumnya, halal ataukah haram kopi luwak? Jawabannya tanyakan kepada ulama. Nah, tanyakan kepada ulama.
Masya Allah. Itu beberapa tentunya yang bisa Anda jawab. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz sikap kita terhadap Radio Roja? Radio Roja dikelola oleh orang-orang Turabiyin, ya, orang-orang yang membela Ihya Turab. Nah, bagaimana hukum mendengarkannya? Alhamdulillah, antum mendengarkan itu ingin ilmu kan? Ya, yang ingin mendengarkan ini kan karena ingin ilmu kan? Bukankah demikian? Nah, kalau demikian jawabannya, alhamdulillah, ilmu yang antum inginkan, baik itu dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih, ya, sudah tersampaikan oleh para ustaz kita. Sudah ada di dalam CD-CD. Mau bicara tentang apa antum? Apa yang antum inginkan? Tentang urusan rumah tangga, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, tentang manhaj, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang hadis, akhlak, ada semua. Tinggal antum lihat nama-nama judul-judul dari rekaman-rekaman itu. Jika antum benar-benar ingin menyusun jadwal untuknya, antum gak akan sempat mendengarkan Radio Roja. Ya. Masalahnya butuh kejujuran kan dari kita. Jangan kita menimbulkan polemik, jangan. Seorang muslim yang baik, yang menyelamatkan dirinya dan umatnya, binaannya dari fitnah, tidak akan membuka masalah yang menimbulkan polemik. Barakallahu fikum. Belum lagi media yang lainnya dalam bentuk buku terjemah, majalah dan buletin. Banyak yang belum kita baca. Coba untuk baca buletin yang diterbitkan oleh Ahlus Sunnah. Hafalkan dalil-dalilnya, coba. Nggak sempat untuk memutar radio itu. Nah. Kalau ada yang berdalil bahwa Syekh Abdullah membolehkannya, Syekh Abdullah Mar'i tidak membolehkannya. Imma dia salah memahaminya atau memang dia orang yang sulit memahami. Nah, tidak. Saya katakan ini permasalahan tidak boleh berlarut-larut. Hendaknya dia segera bertaubat dan meninggalkan permasalahan ini. Jangan dijadikan sebagai polemik dan problem di tengah Ahlus Sunnah. Jangan. Ayo, sampaikan ilmu dengan baik di tengah ikhwan. Barakallahu fikum. Begitu jiwa seorang pembina. Nah, alhamdulillah, mungkin kita akhiri majelis ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan yang lainnya biidznillah taala. Kalau ada yang benar itu datangnya memang dari Allah, dan jika ada yang salah murni karena kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya berharap adanya masukan-masukan, saran dan nasihat dari semua yang bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada saya. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.